Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, tetap semangat ya. Nah, kali ini kita balik lagi ke mata kuliah Kalkulus 1. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas jarak antara dua titik dan persamaan lingkaran. Nah, jarak antara dua titik. Kita perhatiin nih gambar ini apa? Segitiga siku-siku ya. Ada titik A, C sama B. Nah, garis hubung antara ketiga titik ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya ada di titik C ya. Oke. Nah, di sini kita dapat menentukan jarak antara A ke B. Caranya adalah dengan menggunakan rumus Pitagoras. Masih ingat? Jarak dari A ke B itu sama dengan akar X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan jarak antara A, titik A, 2,5, B, min 4,3, C, akar 2, Y-nya min akar 3, D-nya ada 2 akar 2, 4 akar 3. Kita pakai rumus Pitagoras yang tadi. Nah, selanjutnya kita cari jarak dari A ke B dulu. Koma. Nah, ini ya jarak antara A ke B. Oke, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Akar X2-nya berapa? Min 4. Dikurang X1-nya 2. Dikuadratkan. Ditambah Y2-nya 3. Dikurang Y1-nya min 5. Dikuadratkan. Oke, berarti akar min 6. Dikuadrat ditambah ini 8 ya. 8 kuadrat sama dengan hasilnya 10. Berarti jarak antara titik A ke titik B adalah 10. Nah, sekarang kita cari yang kedua, ini A ya, ini B. Yang kedua kita cari jarak dari C ke D, sama ya, seperti yang tadi, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita langsung aja ya masuk ke sini. Nah, di sini berarti X2-nya berapa? 2 akar 2 dikurang akar 2 dikuadratkan ditambah Y2-nya berapa? 4 akar 3 dikurang Y1-nya min akar 3 dikuadratkan. Oke, kita hitung ini hasilnya berapa? Akar 2 ya, dikuadratkan ditambah min 5 akar 3 dikuadratkan. Hasilnya berapa? Kita hitung, hasilnya adalah akar 79. Jadi jarak antara titik C ke D adalah akar 79. Selanjutnya kita ke persamaan lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik yang berjarak sama ke titik acuan tetap. Titik acuan tetap ini disebut pusat lingkaran. Kita perhatiin gambar ini. Nah, di sini pusat lingkarannya ada A ke B, dia ke titik X dan Y, maka ini disebut jari-jari. Nah, lingkaran berpusat di titik A, B dan berjari-jari R. Oke, sehingga kita dapat menentukan jarak dari titik X, Y pada lingkaran ke pusat lingkaran adalah jari-jarinya yaitu akar dari X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. Oke, nah, dengan mengkuadratkan kedua ruas, nah ini dikuadratkan, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini dinamakan persamaan baku ya. Persamaan baku. Oke, selanjutnya. Nah, persamaan baku ada ternyata. Selanjutnya kita uraikan persamaan baku tersebut. Nah, ini ya. Nah, ini kita uraikan, ini difaktorkan kan udah bisa ya. X kuadrat min 2AX tambah A kuadrat, yang ini juga sama. Y kuadrat min 2BY plus BY kuadrat sama dengan R kuadrat.
Nah, kita uraikan lagi, disatuin ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini Y ya. Y kuadrat ditambah min 2AX ditambah ini min 2B ya. Min 2B Y ditambah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah ini ya, dikurang R kuadrat. Oke. Nah, berarti di sini kita permisali nih. Di sini misalnya A sama dengan min 2A. Di sini B sama dengan min 2B. Yang ini C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Maka persamaan ini dapat kita tuliskan sebagai berikut, ya kan? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X ditambah BY plus C sama dengan 0. Nah, pusat lingkaran pada persamaan di atas, pusat lingkaran di titik A, B, berarti A-nya itu min A per 2, ya kan? B-nya min B per 2. Dan jari-jarinya adalah R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat. Selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan pusat lingkaran berjari-jari 5 dan berpusat di titik 2,3. Nah, ini berarti kita ketahuin ya, R-nya jawab di mana di sini ya. R-nya sama dengan 5, A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Ini A, ini B ya. Ini kan jari-jari R berpusat di titik A, B. Nah, maka tadi kita punya persamaan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih hasilnya ke persamaan. Jadi X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan L kuadrat 5 kuadrat. Atau X min 2 dikuadratkan ditambah Y min 3 dikuadratkan sama dengan 25. Ini persamaan lingkarannya udah seperti ini. Contoh yang kedua, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang dinyatakan oleh persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X plus 6Y plus 6 sama dengan 0. Oke, kita tulis lagi persamaannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X plus 6Y plus 6 sama dengan 0. Ini tuh ingat nggak sama persamaan yang tadi tuh sama kayak X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 kan? Berarti di sini kita dapat ketahuin A-nya. A-nya sama dengan min 2, B-nya sama dengan min 6, ya kan? C-nya sama dengan 6. Nah, sehingga kita dapat cari titik A-nya, tadi rumusnya A per 2. Berarti min 2 per 2 sama dengan 1. Titik B-nya adalah min B per 2 sama dengan min 6 per 2. Hasilnya min 3. Kita juga bisa cari jari-jarinya akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Jadi hasilnya adalah 1 kuadrat ditambah min 3 dikuadratkan min 6 sama dengan hasilnya 2. Jadi pusat lingkarannya 1, min 3, ini kan A, B, dan jari-jarinya adalah 2. Selanjutnya ini adalah latihan soal. Seperti biasa, silahkan dikerjakan.
Nah, materi selanjutnya adalah tentang garis lurus. Kemiringan garis atau gradien. Nah, di sini kita ada gambar gradien garis tak vertikal. Nah, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Nah, kita misalkan titik A adalah X1, Y1 dan titik B adalah X2, Y2. Nah, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, gradien garisnya yaitu gradien sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, persamaan garis di atas tidak berlaku untuk X1 sama dengan X2 garis vertikal. Garis vertikal tidak memiliki gradien. Garis-garis sejajar dan tegak lurus. Nah, yang A ini adalah dua garis sejajar, yang B-nya adalah saling tegak lurus. Nah, kalau misalkan dua garisnya sejajar, maka gradiennya adalah M1 sama dengan M2. Sedangkan yang B ada garis G dan H saling tegak lurus, maka memenuhi syarat M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Yang ini dua garis sejajar. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nih, jika C, X, Y adalah sembarang titik pada garis yang dilalui oleh AB, gradien garis tersebut dapat dinyatakan oleh gradien sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X min 1. Nah, atau ini juga bisa sekali silang ya. Y min Y1 sama dengan M kali X dikurang X1 atau Y sama dengan MX dikurang X1 ditambah Y1. Nah, jika gradien M yang memotong sumbu Y di titik 0, C, persamaan garisnya menjadi, nah ini persamaan garisnya. Nah, persamaan garis secara umum dapat dinyatakan oleh AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kita ke persamaan garis vertikal dan horizontal. Nah, ini garisnya kayak gini. Nah, garis vertikal yang melalui titik A, B memiliki persamaan X sama dengan A karena setiap koordinat X pada garis memiliki nilai A. Serupa dengan itu, garis lurus S yang melalui A, B memiliki persamaan Y sama dengan B. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan gradien garis yang melalui titik 2,5 dan 4,1. Berarti ini ada X1, Y1, ini X2, Y2. Gradiennya adalah, tadi ya, Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Sama dengan 1 dikurang 5 per 4 dikurang 2. Sama dengan min 4 per 2 atau min 2. Selanjutnya ini ada latihan soal. Seperti biasa, silahkan dikerjakan. Nah, materi selanjutnya adalah tentang garis lurus. Kemiringan garis atau gradien. Nah, di sini kita ada gambar gradien garis tak vertikal. Nah, di sini ada titik A, di sini ada titik B. Nah, kita misalkan titik A adalah X1, Y1 dan titik B adalah X2, Y2. Nah, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, gradien garisnya yaitu gradien sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, persamaan garis di atas tidak berlaku untuk X1 sama dengan X2 garis vertikal. Garis vertikal tidak memiliki gradien. Garis-garis sejajar dan tegak lurus. Nah, yang A ini adalah dua garis sejajar, yang B-nya adalah saling tegak lurus. Nah, kalau misalkan dua garisnya sejajar, maka gradiennya adalah M1 sama dengan M2.
Sedangkan yang B ada garis G dan H saling tegak lurus, maka memenuhi syarat M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Yang ini dua garis sejajar. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nih, jika C, X, Y adalah sembarang titik pada garis yang dilalui oleh AB, gradien garis tersebut dapat dinyatakan oleh gradien sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X min 1. Nah, atau ini juga bisa disekali silang ya. Y min Y1 sama dengan M kali X dikurang X1 atau Y sama dengan M X dikurang X1 ditambah Y1. Nah, jika gradien M yang memotong sumbu Y di titik 0, C persamaan garisnya menjadi, nah ini persamaan garisnya. Nah, persamaan garis secara umum dapat dinyatakan oleh AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, kita ke persamaan garis vertikal dan horizontal. Nah, ini garisnya kayak gini. Nah, garis vertikal yang melalui titik A, B memiliki persamaan X sama dengan A. Karena setiap koordinat X pada garis memiliki nilai A. Serupa dengan itu, garis lurus S yang melalui A, B memiliki persamaan Y sama dengan B. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Tentukan gradien garis yang melalui titik 2,5 dan 4,1. Berarti ini ada X1, Y1, ini X2, Y2. Gradiennya adalah yang tadi ya, Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Sama dengan 1 dikurang 5 per 4 dikurang 2. Sama dengan min 4 per 2 atau min 2. Contoh selanjutnya, yang A, cari persamaan garis yang melalui titik 3,4 yang sejajar dengan garis 3X dikurang 5Y minus 6 sama dengan 0. Yang B, tentukan pula persamaan garis yang melalui titik min 1,2 yang tegak lurus ke persamaan yang tadi. Oke, di sini berarti kita punya garis sejajar ya, yang sejajar dengan garis di sini. Garis 3X min 5Y min 6 sama dengan 0. Nah, ini sama aja kayak kita tulisin Y sama dengan 3 per 5X min 6 per 5. Nah, kenapa diginiin? Biar mudah menentukan gradiennya. Nah, gradiennya yang ini ya. Ini M1 sama dengan 3 per 5X. Nah, karena sejajar, di sini ya, karena sejajar berarti gradien garis yang melewati titik 3,4 ini M1-nya sama kayak M2, ya kan? Nah, di sini karena sejajar M1 sama dengan M2 sama dengan 3 per 5. Oke, sehingga persamaan garisnya di sini ya. Y sama dengan M X min X1 ditambah Y1. Tinggal dimasukin M-nya 3 per 5 dikurang X min X1-nya 3 tambah Y1-nya 4. Nah, ketemulah Y-nya sama dengan 3 per 5X ditambah 11 per 5. Nah, sekarang yang B-nya. Tentukan pula persamaan garis yang melalui titik min 1,2 yang tegak lurus terhadap persamaan yang tadi. Nah, di sini yang B ya. Selanjutnya ini ada latihan soal lagi, bisa dikerjakan. Nah, karena tegak lurus, ya tulis dulu.
maka gradiennya M2 sama dengan min 1 per M1 sama dengan 1 per 3 per 5. Atau kita ke atasin jadi min 5 per 3. Ini kan. Nah, sehingga persamaan garisnya tinggal dimasukin aja ke persamaan garis. Y sama dengan M, X min X1 ditambah Y1. Sehingga M-nya min 5 per 3. X min 1 tambah 2. Sehingga ketemu Y-nya min 5 per 3X tambah 1/3. Jadi persamaan garis yang melalui titik min 1,2 yang tegak lurus dengan persamaan yang tadi adalah ini ya. Begitu. Selanjutnya ini ada latihan soal lagi, bisa dikerjakan.